Ya, saudara, sebetulnya saya sudah siap-siap untuk berangkat. Namun begitu saya melihat ke kolong, ternyata banyak air. Ternyata banyak air menetes dari bawah kolong mobil. Arahnya dari radiator. Jadi saya sangat khawatir jangan-jangan radiatornya rusak atau ada yang retak. Kalau radiatornya retak kan repot, harus bongkar-bongkar banyak sekali untuk diservis, untuk disolder. Apa ini yang bocor ya? Namun saya akan melihat dulu, cek dulu apa yang menjadi penyebab kebocoran ini. Lihat, ngucurnya cepat sekali, bisa habis ini. Ya, kita akan lihat selangnya dulu. Jadi kita jangan buru-buru membongkar radiatornya, namun kita cek dulu selang radiatornya. Sepertinya tadi airnya keluar dari sekitar sini. Nah, sekarang kita tinggal menariknya. Wah, keluar ya airnya dari dalam selang ini. Jangan lupa sebelum melakukan ini, akinya harus dicopot dulu ya teman-teman. Aki mobilnya dicopot dulu bagian positifnya. Cukup bagian positifnya saja, demi keamanan. Nah, kita juga akan mencopot ini bagian atasnya agar kita bisa mengeluarkan selang di sini. Ini kalau akinya belum dicopot, obengnya nempel bagian dinamo, bagian setrum, itu bisa terjadi korsleting, bisa menimbulkan percikan api yang cukup besar. Jadi kalau bekerja harus sistematis dan teliti, terutama yang dekat-dekat dengan setrum. Ini di sini dekat dengan setrum dan dekat dengan karburator ya, tempatnya bensin. Nah, ini sudah saya keluarkan. Wah, ini selangnya sepertinya sudah menggelembung ini karena kepanasan. Nah, ini nih kelihatan nih sekarang kerusakannya di selang ini nih, sudah berlubang ya, sudah berlubang seperti ini sehingga airnya mengucur dari sini. Ini kalau dibawa jalan jauh begini, habis bensin, habis air, lupa melihat temperatur, mobilnya bisa terbakar, berbahaya sekali. Taruhannya nyawa ini. Jadi kalian harus hati-hati saat mengendari. Kalian juga harus sering mengecek keberadaan air pendingin radiator. Sebelum jalan mobil dilihat bagian bawahnya, barangkali ada kebocoran seperti yang saya alami ini. Karena kebocoran habis air itu sangat berbahaya. Karena air pada mobil itu sebagai pendingin mesin. Kalau sepeda motor kecil, pendinginannya angin. Mobil VW pendinginannya juga angin. Nah, ini pendinginannya air. Nah, sekarang kita sudah berada di depan toko onderdil. Nah, nih. Moga-moga di sini kita bisa dapat yang kita cari. Karena ini mobil kan mobil sudah cukup berumur ya.
mobil yang sudah cukup berumur. Nah, kita sedang memasuki, ini luas sekali ini di dalamnya. Lihat ini, penuh dengan barang-barang. Di sini ada toko Toyota, toko Hyundai, Kia Motor, ya, Mazda. Pokoknya di sini lengkap untuk mencari onderdil yang kamu butuhkan. Nah, kita menuruni tangga ini. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setyo Nugroho. Ya, kemarin setelah membongkar selang radiator bagian bawah pada Suzuki ST100, ini sudah dibongkar. Yang bocor ternyata ini, jadi bukan dari radiatornya. Saya sudah khawatir kalau radiatornya yang bocor. Kemudian saya mencari penggantinya, ternyata yang sama persis itu tidak ada. Tapi ini adalah katanya produk original. Nah, ini untuk carry ekstra, bentuknya berbeda. Cuma saya sudah nanya sama bosnya, katanya meskipun berbeda, ya ini berbeda ya, tapi bisa dipakai karena ini memang dipakai untuk carry ekstra. Kalau carry ekstra kan mirip banget ya, hampir sama dudukan radiator dan lain-lainnya. Nah, seperti ini selang radiator bagian bawah, produk dari SGP ya, originalnya. Nah, seperti ini. Coba lihat dengan yang lama, berbeda kan? Tapi intinya yang sini masuk ya, begini ya. Yang sini ke sana itu bisa, meskipun dia berputar ke bawah lebih jauh, jadi kemungkinan besar bisa. Yang penting tidak mengganggu yang lainnya. Sementara untuk pemasangannya, kalau saya mewajibkan pakai ini agar pemasangan tidak sampai gagal. Bayangkan kalau memasang ini gagal, sudah diisi air gagal, kan repot. Jadi saya selalu memasang dengan menggunakan auto sealer ini untuk merapatkan antara ini dengan apa tuh namanya, dudukannya ya, di radiator dan di blok mesin, agar kencang dan tidak ada rembes sekalipun. Ya, saudara, kita lanjutkan. Sekarang pada pemasangannya ini, tapi pemasangannya ini selangnya harus dipotong dulu nih guys. Jadi ceritanya selangnya terlalu panjang, kita memotongnya segini. Ya, jadi begini guys, kalau jadi montir ya seperti ini, kita harus bisa mengakalinya. Kalau barangnya beda-beda dikit, kita bisa mengakalinya dengan memotong. Contohnya ini, kepanjangan kita potong. Jadi kita jangan berpacu pada barang yang harus sama, karena kadang-kadang susah dicari barang yang sama pada mobil yang sudah berumur. Ya, sekarang kita melakukan pengeleman dengan auto sealer. Saya mengambil yang warna hitam.
agar rapih. Kalau yang warna merah kan jadi kelihatan belang-belang ya, ada merah, ada selangnya hitam. Jadi saya sesuaikan saja dengan selangnya. Nah, ini pemasangan ya, kita melakukan pemasangan. Sempit ini guys tempatnya, sempit, tangannya benar-benar harus bisa masuk ke sana. Nah, ini saya ambil gambar dari bawah, sementara di atas kita sedang memasang selang yang sudah dilem. Nah, itu ya, alhamdulillah ini selangnya sudah masuk, tinggal melakukan pengkleman. Nah, ini mengencangkan kleman pada selang radiator bagian bawah, bagian depan. Nah, yang ini mengencangkan bagian atas yang kenceng ya, secukupnya kencengnya. Nah, ini kita mengecek setelah selangnya dibaut atau diklem, kita cek dulu apa benar-benar sudah kenceng, apa masih belum kenceng. Ya, seperti ini pekerjaan harus teliti agar tidak mindo gaweni, kalau orang Jawa bilang. Jangan sampai kerja dua kali, satu kali bekerja harus sempurna, jangan ada kegagalan. Nah, kita sekarang mengisi air radiator, airnya yang bersih ya. Nah, ini air kita isi sampai penuh. Nanti setelah mesin dihidupkan, kita boleh menambah air lagi, karena biasanya kalau sudah dikuras habis, diisi air penuh, nanti turun ya. Setelah mesin dihidupkan turun lagi. Nah, itu kita tambah lagi sampai penuh. Jadi membuka radiator pun jangan sampai kalian pada waktu mesin panas sekali membuka radiator ya, karena itu akan menyembur dan bisa kena muka kalian. Jadi biarkan tunggu dingin atau hangat baru kita buka agar tidak nyembur. Ini kalau yang membuka radiator. Ini sudah penuh, kita tutup lagi. Kita cek lagi setelah penuh dengan air ya, kita selangnya kita cek lagi. Jadi kita teliti nih guys, tadi sudah dicek, sekarang diisi air pun dicek lagi sebelum mesin dihidupkan. Nanti setelah mesin dihidupkan kita akan mengecek lagi apakah, nah ini udah beres nih, nggak ada yang bocor. Apakah kalau mesin hidup bocor atau tidak, nanti kita cek lagi.